Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam budi luhur. Kembali kita ketemu pada pertemuan perkuliahan yang ke-11. Kita akan menyambung kembali kepada materi yang sudah pernah Bapak jelaskan kepada adik-adik sekalian ya. Baik adik-adik sekalian, konsep yang akan kita ceritakan makin lama makin panjang dan makin berbobot, karena ini penting sekali bagi adik-adik sekalian kalangan muda yang memang ingin melakukan berbisnis ya, khususnya bisnis secara digital, namun konsep-konsep secara ilmiah juga harus kita ketahui. Nah, untuk menyambung pertemuan perkuliahan yang ke-10 minggu lalu, maka pertemuan ke-11 ini kita akan sambung tentang bagaimana peranan inovasi itu sendiri. Kita ketahui tujuan innovation. Nah, ini saya ambil dari beberapa referensi luar negeri ya, baik jurnal penelitian secara empirik maupun secara saintifik, serta beberapa international book yang perlu untuk kita pelajari. Karena ini sangat menarik dan cukup bermanfaat ya. Pertama, bahwasanya dengan innovation, dunia usaha bisa mengurangi adanya corporate myopia. Kemudian yang kedua, menghindari adanya industry turbulence. Dan yang ketiga, menghindari adanya future incompetence. Apa itu? Coba kita perhatikan masing-masing ya. Yang pertama, corporate myopia. Myopia itu adanya kekhawatiran, ketakutan yang luar biasa. Nah, untuk menghindari ketakutan tersebut, maka justru kita harus melakukan inovasi agar produk ataupun jasa yang akan kita tawarkan dan kita hasilkan itu bisa interesting ya, bisa menarik. Misalnya saja ya, misalnya sebagai contoh, adik-adik ingin membuka usaha pangkas rambut. Bagaimana usaha pangkas rambut itu lokasinya itu bisa di pinggir jalan, bersih, kemudian ruangannya tidak berbau, terang benderang, wangi, serta diikuti dengan layanan yang lain. Layanan yang lain itu bagaimana? Misalnya cuci rambut gratis setelah kita pangkas rambut. Nah, ini adalah merupakan salah satu upaya inovasi ya. Upaya inovasi agar usaha kita itu tidak mengalami pengurangan konsumen. Nah, itu yang dikhawatirkan ya, myopia tadi. Kemudian yang kedua, industri turbulence. Turbulence itu artinya gejolak, goncangan-goncangan di masa yang akan datang itu bisa akan terjadi. Nah, ini terbukti bahwasanya dunia, tidak saja Indonesia, sedang mengalami penyakit menular yang disebut dengan pandemi COVID-19. Bahkan akhir-akhir ini muncul varian baru yang disebut dengan varian Delta. Ini adalah virus COVID-19 yang diimpor dari negara India dan ternyata sudah masuk ke Indonesia. Tidak perlu kita takut, tidak perlu kita sangat khawatir, namun setidaknya kita harus waspada. Sehingga di sini kalau kita perhatikan sejak munculnya COVID-19, keadaan ekonomi sedikit terganggu. Arus lalu lintas yang namanya jumlah uang beredar itu sedikit mengalami kemacetan. Karena apa? Masyarakat dilarang keluar, masyarakat dilarang berinteraksi secara berlebihan. Hanya beberapa kegiatan tertentu yang diperbolehkan. Nah, ini yang ditakutkan. Sehingga apa? Kalau sudah seperti itu ada beberapa usaha-usaha atau perusahaan-perusahaan kecil gitu ya, yang bisa bangkrut dan bisa tutup. Sehingga mengalami pengurangan karyawan. Pengurangan karyawan akan berdampak terhadap pengangguran. Nah, ini adalah salah satu upaya kita mengapa inovasi itu dibutuhkan. Nah, jadi ini dia, ujungnya bertambah pengangguran, sehingga kriminalitas pun akan semakin bertambah. Kemudian yang kedua, future incompetence. Nah, jadi menghindari adanya ketidakcakapan dari perusahaan atau diri kita sebagai penjual secara personal, yaitu bagaimana menghadapi persaingan. Nah, inovasi tanpa sadar adalah upaya kita untuk show up, ya, menunjukkan bahwasanya kita ada sesuatu yang lebih loh, ada sesuatu yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain loh, atau kita lebih cepat sesuatu yang lebih menarik daripada orang lain. Apa itu?
banyak sekali ya, misalnya packaging, atau kita bisa menciptakan software baru agar para pelanggan itu semakin setia dengan kita. Ada satu software yang memang cukup ringan untuk kita pelajari, yaitu pesan lokal PR. Itu bisa kita download di Play Store ya. Software ini di HP Android kita masing-masing untuk coba kita jalankan bisnis secara digital. Contohnya saja di sini adalah perusahaan raksasa yang berbentuk Microsoft Office ya. Ini adalah perusahaan raksasa. Kenapa saya katakan demikian? Satu-satunya perusahaan di dunia yang menghasilkan software yang bisa dipakai pada program kerja apapun, perkantoran, sekolah, bisnis, jasa, dan segala macam. Dan dunia manapun apabila menggunakan laptop atau komputer pasti menggunakan Microsoft Office. Makanya wajar Microsoft Office itu dikenal sebagai perusahaan raksasa dan sampai sekarang tetap eksis karena dunia manapun memakai yang namanya produk Microsoft Office, dan mereka menggunakan haki untuk bisa dijadikan perlindungan ya. Nah, itu kantornya cukup besar, karyawannya juga cukup banyak, sehingga di sini kalau kita di dalam perkuliahan dan kegiatan edukasi kita mengenal namanya Office, Windows, Excel, setidaknya seperti itu, dan PowerPoint ya. Nah, ini software tersebut adalah software yang mahal yang dikeluarkan oleh Microsoft Office sehingga masyarakat umum bisa membelinya. Dan ini dengan menggunakan ini kita bisa menggunakan hal-hal lain seperti sosmed dan segala macam. Betapa hebatnya ini ya, perusahaan produk penghasil software. Nah, mengapa MS Office itu merupakan perusahaan raksasa yang siap untuk beroperasi dan sampai sekarang tetap eksis ya, bukannya exit ya, tapi eksis. Karena apa? Selain kreativitas, dia mampu mengeluarkan produk-produk ini baru, dia berinovasi tersebut. Terbukti, kalau dulu kita mengenal Windows XP, sekarang sudah ada Windows 7, Windows 8, bahkan sekarang ada Windows 10 atau Windows 10. Ini merupakan inovasi karya nyata dari Microsoft Office Team untuk tidak menghasilkan corporate myopia, industrial turbulence, dan future incompetence. Ya, baik adik-adik sekalian, karena waktu yang cukup terbatas, Bapak kira demikian dulu. Nanti yang akan datang kita akan coba melanjutkan. Apa sih sebenarnya inovasi itu jika dihubungkan dengan perencanaan strategi? Apakah sama atau beda? Baik adik-adik, selamat istirahat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam budaya.